Di episode ini sedikit terungkap tentang kisah meninggalnya suami dari Kyung-hee, yang menurut rumor Park Jang ini berselingkuh dengan salah satu muridnya sendiri. Lalu tiba-tiba muridnya itu meninggal secara misterius dan Park Jang disalahkan atas kematiannya. Tapi karena istrinya seorang polisi, semua orang jadi beranggapan kalau Park Jang bisa bebas karena dibantu istrinya. Lalu beredar juga rumor kalau sampai akhir sebelum keluar dari kepolisian, istrinya Kyung-hee selalu berusaha membuktikan kalau suaminya memang benar tak bersalah. Tapi gadis psycho kita malah berpikir kalau sebenarnya bisa saja kejadian terbalik, di mana Kyung-hee malah ingin membuktikan suaminya berselingkuh. Dan ini juga mungkin menjawab mengapa saat gadis psycho terakhir bertemu dengan Park Jang, pria itu mengatakan kalau dirinya bertolak belakang dengan istrinya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan sinopsis episode 2 ini, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Go mau! Awal episode 2 ini dibuka oleh gadis psycho yang ternyata sudah merencanakan kematian Min-gyu dengan matang. Dia sudah mempersiapkan semuanya, dan dengan sengaja mendorong batu di atas pintu lorong hingga polisi menjadi berpikir kalau itu adalah sebuah kecelakaan longsor ringan di mana Min-gyu terjebak di lorong tersebut dan ia mati karena terlalu banyak menghirup gas pembuangan di dalam. Dan untuk melenyapkan barang bukti lain, si cantik ini juga membakar tempat persembunyian dari Min-gyu dengan menaruh gas dan membuat konsleting listrik. Lalu esok harinya kita diberikan karakter baru, di mana wanita tua bernama Yongsuk ini memiliki penokohan yang kuat dan dia akan menjadi tokoh penting pada drama ini. Belum jelas ya statusnya di sini sebagai apa, tapi Yongsuk terlihat seperti memiliki wewenang yang sangat besar. Ternyata gadis psycho kita memiliki seorang keluarga. Di sini wanita bernama Jong-yun memanggilnya sebagai anak gadisku, tapi belum jelas hubungannya apa. Karena pada scene setelahnya, gadis psycho kita juga sempat memanggilnya sebagai bibi. Lalu scene memperlihatkan Kyung-hee yang diinterogasi kepolisian sebagai saksi. Nah, dalam interogasinya, dia malah sibuk memecahkan kasus seseorang yang tewas tidak jelas di sebuah kapal pesiar bernama Lee Jun-yeon. Sedangkan di rumah duka, Nona menemukan keganjilan di tempat berduka Jun-yeon. Karena ada seseorang yang sempat mendatangi pemakamannya, dan ternyata itu adalah Yoon Jae-yong, istri dari Min-gyu. Padahal menurut data, Jun-hyun ini tidak memiliki keluarga satupun. Lantas dia pun bingung apa hubungan antara Jae-yong dengan Jun-hyun. Kyung-hee pun kembali mendatangi Jae-yong demi menguak kasus siapa pembunuh sebenarnya dari Min-gyu. Di sini Kyung-hee curiga kalau pelakunya adalah Jae-yong istrinya sendiri. Tapi di sini Jae-yong terus membantah kalau dia tidak membunuh atau membakar barang bukti di persembunyian Min-gyu. Dan Kyung-hee pun bertanya, jika memang benar, lalu siapa yang membunuh Min-gyu? Lalu akhirnya Jae-yong pun menceritakan kalau dulu di saat anaknya sakit dan Min-gyu berpura-pura meninggal, polisi mulai mencurigainya karena ponsel Min-gyu sempat aktif. Lalu tiba-tiba seseorang misterius mengirimkannya video yang ternyata Min-gyu sedang in the hoy dengan wanita lain dan ponselnya itu aktif karena digunakannya untuk open BO di aplikasi micet. Dan mengetahui suaminya berselingkuh plus malah menghambur-hamburkan uang padahal anaknya terbaring kritis, akhirnya membuat Jae-yong melabrak suaminya dan menginginkan suaminya untuk mati. Dan hal ini pun akhirnya dituruti oleh sang orang misterius tersebut dengan menyuruh Jae-yong mengarahkan suaminya untuk tinggal di pondok yang telah disiapkannya dan menyuruhnya kabur ke lorong pembuangan jika sesuatu terjadi kepadanya. Yang ternyata lorong tersebut memang sudah disiapkan oleh orang misterius tersebut sebagai tempat eksekusinya. Tidak hanya itu, kekejaman itu juga telah disetting agar kematian Min-gyu dilihat oleh saksi yang menemukannya, dan itu adalah Kyung-hee. Ternyata gadis psycho tidak melakukan semua aksinya sendirian. Dia dibantu seorang partner yang juga seorang kekasihnya. Tapi Mimin malah khawatir dengan partnernya tersebut, karena di sini dia diperlihatkan memiliki seorang selingkuhan. Dan bisa saja untuk kedepannya, jika gadis psycho kita tahu kekasihnya berselingkuh, pasti dia akan membunuhnya. Di sisi lain, ternyata Nona akan diberhentikan dari pekerjaannya karena divisi yang dipimpinnya memiliki rekor penanganan investigasi yang buruk. Tapi bukannya khawatir, Kyung-hee malah mengacukannya dan bermain game. Nah, di saat bermain game tersebut, salah satu orang dalam timnya malah curhat karena dia akan melakukan bunuh diri. Orang itu merasa sudah tidak ada gunanya lagi untuk hidup karena kecanduan berjudi dan berhutang banyak menggunakan nama kakaknya. Hal itu lantas membuat Kyung-hee dan Santa khawatir
dan Kyung-hee mencari keberadaannya sedangkan Santa mengulur waktu dengan mengajaknya berbicara. Nah, ketika pemuda tersebut bertemu Kyung-hee, hal lucu terjadi di sini. Karena selama ini dia menganggap teman timnya yang bernama Apple Boy Cat adalah gadis berumur 20 tahunan. Dan ternyata setelah bertemu, itu adalah Ahjuma. Ya Lord. Tapi kendati demikian, pria tersebut tetap nekat untuk melakukan bunuh diri. Hingga Kyung-hee harus terus-menerus melarangnya. Sampai akhirnya, untuk mencegah bunuh diri, Kyung-hee bersandiwara akan ikut bunuh diri dengan melompat dari lantai atas mobil sampah yang menunggunya di bawah. Saat kembali pulang dari tempat pembuangan akhir, Kyung-hee malah diculik oleh orang yang tadi ada di awal episode ini bersama dengan Bu Yongsuk. Nah, pria tersebut membawa Kyung-hee untuk menemui Yongsuk, yang memang Yongsuk ini begitu tertarik oleh kemampuan penyelidikan dari Kyung-hee. Yongsuk pun langsung to the point, kalau maksud tujuannya membawa Kyung-hee ke hadapannya, ialah meminta dirinya untuk membantu penyelidikan tentang seorang psikopat berinisial K, yang memang orang itu juga sedang dicari-cari oleh Kyung-hee. Dan Kyung-hee pun menerima tawaran itu, tapi dengan syarat, dia akan membentuk timnya sendiri yang terdiri dari tim investigasi asuransi NT. Nah, hal lucu terjadi setelahnya saat Kyung-hee kembali ke apartemennya. Ternyata Santa menunggunya di pos satpam dengan pakaiannya sangat kotor dan penuh sampah. Yang ternyata semalaman dia mencari Kyung-hee di tempat pembuangan akhir yang dikiranya tewas di sana. Karena sebelumnya Nonana curhat kalau timnya akan dibubarkan, akhirnya Kyung-hee yang berniat merekrutnya membantu mereka tetap bertahan di perusahaannya. Kyung-hee membantu mereka menyelesaikan semua kasus dari yang termudah sampai yang sulit demi mencapai target investigasi. Dan ternyata berkat kecerdikannya, semua kasus itu dapat diselesaikan dengan baik dan performa dari tim Nonana pun meningkat. Sedangkan di sisi lain, gadis Saeko mendapat bimbingan konseling dari psikiater. Dan ketika gadis Saeko pulang bersama bibinya, ada clue misteri di sini, di mana psikiater itu memiliki artikel tentang gadis Saeko kita yang pernah menghilang saat umurnya 5 tahun dulu. Ternyata Jong-yun, bibi dari gadis Saeko, bekerja sebagai agen asuransi dari NT Life. Dan dia berbuat curang demi mendapatkan banyak klien, yakni dengan memberikan informasi palsu mengenai klien tersebut. Dalam polisnya ditulis kliennya tersebut sehat walafiat, yang padahal nyatanya orang itu mengidap penyakit, hingga hal tersebut dapat merugikan pihak asuransi. Dan episode ini ditutup saat gadis Saeko yang mengantar bibinya bertemu dengan Kyung-hee, yang awalnya dia mengira Kyung-hee tidak mengenalinya, tapi ternyata Kyung-hee masih mengingatnya dengan baik. Sekian video kita hari ini. Kalau kalian suka dengan konten-konten dari Mimin, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin, cara pamit. See you, sahabat Mimin, sampai dia.